Kita mulai lagi ya. Jadi tadi kita punya x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Kita mau cari faktornya. Maka yang kita cari adalah dua bilangan yang kalau dikali dapatnya negatif 6. Kalau dijumlah dapatnya negatif 1. Yang paling mudah itu tentu kita cari dari kali ya. Kali-kali berapa yang dapatnya 6? Pertama 3 kali 2 atau 2 kali 3 atau 6 kali 1 atau 1 kali 6 kan gitu ya. Oke, misalnya ibu ambil 3 sama 2. Oke, 3 kali 2 6 ya, tapi ini negatif, berarti salah satu harus negatif. Ibu ambil misalnya di negatif 3, maka ini hasilnya adalah minus 6. Minus 3 kali 2 itu minus 6. Minus 3 tambah 2 dapatnya berapa? Minus 1, berarti udah pas ya. Maka angka yang kita dapat adalah minus 3 dan positif 2. Terus gimana? Ibu pindahin x kuadrat kurang x tambah, sorry bukan tambah, kurang ya. Kurang 6 sama dengan 0. Tadi kita dapat angkanya adalah minus 3 dan positif 2. Maka kita langsung tulisnya begini. X kurang 3, X positif 2. Oke, nah inilah faktornya. Oke, inilah faktornya. Nah, sekarang kita lihat soal. Soalnya belum ke situ ya. Nah, katakanlah ibu kasih soalnya begini. X kuadrat kurang 6x kurang 6 dibagi sama x tambah 2. Katakanlah soalnya begini ya. Berarti sekarang yang kita kerjakan adalah ini faktornya tadi. Ini faktornya. Maka kita akan dapat faktornya ini. Kita tuliskan x kuadrat kurang 6x tadi faktornya adalah x kurang 3 sama x tambah 2 dibagi sama ini x tambah 2. Nah, makanya ini bisa kita buang. Maka kita dapat x kurang 3. Oke. Nah, sekarang baru masuk ke contoh yang di sini. Contoh yang di sini minus 2x kuadrat tambah 13x minus 2x kuadrat tambah 13x kurang 15 dibagi sama min x tambah 5 sama dengan berapa? Nah, apa yang kita lakukan kalau yang ini? Yang di sini, nah kita cari dulu faktornya. Nih, cari dulu faktornya. Oke, nah kita faktorkan dulu. Minus 2x kuadrat tambah 13x kurang 15. Kita faktorkan dulu. Misalkan dia sama dengan 0 ya. Nah, kalau soal yang tadi di depan x kuadratnya angkanya angka 1. Kalau di sini angkanya ada angka 2. Maka teknik pemfaktorannya akan berbeda. Caranya gimana? Caranya kita kali silang. Oke, kita kali silang. Cara pemfaktorannya gimana? Faktorkan ini, faktorkan ini. Oke, minus 2 itu adalah 2 kali 1. Minusnya di mana ya? Misalkanlah minusnya di 1. 15 itu bisa 3 kali 5, bisa 5 kali 3, ya kan? Bisa 15 kali 1 atau 1 kali 15. Nah, misalnya ibu buat 5 kali 3 di sini. Nah, negatifnya katakanlah di sini ibu letak. Maka ini sekarang kita kali silang. Oke. Kali silang ya. 2 kali 5, ini kali silang dapatnya 10, minus 1 kali minus 3 dapatnya positif 3. Angka ini kita jumlahin. Kalau kita jumlahin dapat angkanya berapa? 13 ya, positif 13 ya. Maka si 13 ini harus sama dengan ini. Harus sama. Nah, kebetulan sudah sama. Kalau sudah sama begini, terus apa yang kita lakukan? Ingat,
minus 2 tadi itu ada x kuadratnya, maka turun nih x-nya. Nih, minus 2x kuadrat tadi, sini x-nya turun 1, sini x-nya turun 1. Maka nulisnya jadi gimana? Nulisnya jadi minus positif ya, 2x, ke samping nulisnya minus 3, kemudian minus 1x, positif 5. Inilah faktornya. Oke, inilah faktornya. Nah, sekarang kalau soal kita mintanya, ini soal kita, minus 2x kuadrat tambah 13x kurang 15 dibagi sama minus x tambah 5, berarti inilah tadi faktornya kan? Berarti kita tulisnya 2x kurang 3 kali min x tambah 5 dibagi sama min x tambah 5. Ini kebetulan udah sama, tinggal dicoret. Sehingga hasilnya adalah 2x kurang 3. Oke ya, sampai sini bisa ya? Oke, nah ini sekarang dengan cara Sefren. Ketika kita tidak bisa memfaktorkan dengan yang cara yang tadi, ini cara pamungkas. Ini mau ambil contohnya di sini, 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 dibagi dengan x kurang 1. X kurang 1 dengan cara Sefren. Perhatikan ya, cara Sefren berarti gini, 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Oke, nah di sini ibu tulis hasilnya. Nah, cara membagi ini cukup perhatikan suku yang pertama aja sama suku yang pertama, itu yang kita bagi. Jadi 2x kuadrat bagi sama x, 2x kuadrat bagi sama x itu dapatnya 2x. Kemudian 2x ini kita kali sama ini semua. Oke, 2x kali sama x itu 2x kuadrat, 2x kali min 1 berarti minus 2x, kemudian diapain? Dikurang. Kurang dari atas ke bawah. 2x kuadrat kurang 2x kuadrat. Habis. Ya kan? Yang ini habis. Kemudian minus 5x minus 2x. Minus minus jadi plus, berarti minus 3x. Baru yang 3-nya turun. Dah. Kemudian ambil lagi suku pertama sama suku pertama. Minus 3x bagi x, berarti minus 3. Kemudian diapain ya? Dikali lagi. Minus 3 kali kemari. Kita dapat minus 3 kali x, minus 3x, minus 3 kali minus 1, tambah 3. Tuh dikurang, dikurang hasilnya 0. Nah, berarti hasil dari 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 dibagi sama x kurang 1 itu sama dengan 2x kurang 3. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya eksponen. Eksponen ini sama seperti yang tadi ya. Kita punya syarat bilangan dasarnya itu harus sama. X pangkat A kali X pangkat B, kalau sama-sama X maka pangkatnya ditambahin. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Kalau pangkatnya dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Gitu kan? Nah, kalau diakarkan maka pangkatnya dibagi. Pangkat 0 itu 1. Pangkat negatif dibuat jadi 1 per pangkat positif, gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh, coba nanti pelajari. Oke, cukup dulu untuk materi kita aritmatika dan aljabar.